Oke, kita mulai. Anda mungkin pernah dengar istilah math mouth kan? Tapi ini tuh lebih dari sekedar stereotip atau gambar-gambar serem di internet. Ini adalah kondisi medis yang super kompleks dengan penyebab dan akibat yang mungkin bakal bikin Anda kaget. Yuk, kita bongkar kisah tersembunyi di baliknya. Beginilah cara para ahli medis mendeskripsikannya. Bahasanya berat banget ya. Waktu dokter atau peneliti pakai kata katastrofik, itu artinya mereka serius. Mereka nggak lagi melebih-lebihkan. Mereka bicara soal kehancuran total yang terjadi begitu cepat, yang bisa mengubah senyum seseorang jadi hampir nggak bisa dikenali lagi cuma dalam hitungan bulan, bukan tahun. Angka ini luar biasa. Ini dari sebuah penelitian besar terhadap 571 pengguna metamfetamin. Coba bayangin deh, dari hampir 600 orang, 96%-nya punya gigi berlubang. Ini bukan lagi masalah sebagian kecil orang. Ini udah kayak wabah yang hampir pasti kena di kalangan pengguna. Ini ngasih tahu kita kalau ada sesuatu yang sangat-sangat merusak sedang terjadi di mulut mereka. Jadi, ayo kita bedah lebih dalam lagi. Apa sih sebenarnya yang dimaksud para profesional medis waktu mereka bilang mouth mouth? Lupakan dulu gambar-gambar seram yang beredar, kita lihat definisi klinis dan angka-angka nyatanya. Jadi gini, math mouth itu bukan satu penyakit tunggal. Anggap aja ini serangan 3 cabang yang menghancurkan. Pertama, karies servikal. Artinya pembusukan nyarang pas di garis gusi, titik paling lemah dari gigi. Kayak fondasi rumah yang digerogoti. Terus, tambah lagi, erosi enamel dan penyakit gusi parah. Jadi bukan cuma dindingnya yang retak, tapi seluruh strukturnya terancam ambruk. Nah, di sini kita lihat perbandingannya secara langsung. Lebih dari setengah pengguna punya gigi rusak yang nggak pernah diobati sama sekali. Mereka kehilangan rata-rata hampir 5 gigi, itu lebih dari 2 kali lipat orang biasa. Dan penyakit gusi parah, angkanya meroket, hampir 90%. Gila kan? Gimana ceritanya kerusakannya bisa separah ini? Oke, sekarang kita sampai ke inti pertanyaannya. Kenapa ini semua terjadi? Jawabannya ternyata bukan karena satu hal saja. Para peneliti menyebutnya badai yang sempurna, gabungan dari berbagai faktor yang bekerja sama untuk menghancurkan gigi. Nah, ini dia kesalahpahaman paling umum. Banyak orang mikir, oh pasti karena bahan kimia berbahaya dari lab ilegal, kayak asam aki atau pembersih pipa yang secara langsung melelehkan enamel gigi. Teori ini dikenal sebagai teori kontaminan. Kedengarannya masuk akal ya, tapi apa benar begitu kata sains? Ternyata teori tadi itu salah besar. Walaupun metamfetamin itu sendiri sifatnya asam, kerusakan yang kita lihat ini bukan karena bahan kimia yang membakar gigi dari luar. Penyebab sebenarnya jauh lebih licik dan bisa dibilang lebih bahaya karena serangannya datang dari dalam tubuh dan mengubah total perilaku penggunanya. Slide ini ngejelasin banget gimana bencana itu terjadi langkah demi langkah. Semuanya dimulai dari sini, dengan mulut kering yang parah banget. Metamfetamin itu kayak mematikan keran air liur, padahal air liur itu pelindung alami mulut kita. Tanpa air liur, mulut jadi nggak berdaya. Nah, buat ngelawan rasa kering itu, pengguna biasanya minum banyak banget minuman manis. Ini sama aja kayak ngasih bahan bakar super buat bakteri perusak. Bakteri ini langsung pesta pora di lingkungan yang kering dan penuh gula. Bikin lapisan lengket yang susah banget dibersihin. Langkah terakhir, kebersihan diabaikan total. Ini bukan lagi badai, ini kayak rentetan kehancuran yang nggak bisa dihindari. Tapi masalahnya nggak berhenti di gigi berlubang aja. Buat seorang dokter gigi, merawat pasien yang pakai metamfetamin itu punya tantangan dan bahaya tersembunyi yang unik. Sesuatu yang bisa jadi sangat berisiko di dalam ruang praktek. Jadi ini bukan cuma soal lubang, ini serangan dari semua sisi. Ada bruxism atau kebiasaan mengemeretakan gigi yang secara fisik menghancurkan struktur gigi. Penyakit gusi menggerogoti fondasi tulangnya, dan yang paling ngeri mungkin ini, nekrosis pulpa aseptik. Bayangin obat ini mencekik aliran darah ke gigi, bikin saraf di dalamnya mati diam-diam, tanpa rasa sakit. Pasiennya bahkan nggak sadar giginya udah mati, sampai suatu hari gigi itu patah begitu saja. Ini adalah salah satu resiko terbesar yang tersembunyi di kursi dokter gigi. Epinefrin itu bahan standar yang ada di hampir semua obat bius lokal. Fungsinya biar efek mati rasanya tahan lebih lama. Di pasien biasa, ini aman banget. Tapi, di orang yang baru aja pakai metamfetamin, campuran ini bisa jadi pemicu bom waktu kardiovaskular. Reaksinya bisa fatal. Makanya, kejujuran pasien ke dokter gigi itu bukan cuma soal etika, tapi soal hidup dan mati. Dan risikonya nggak cuma itu. Coba lihat data dari operasi yang pakai bius total nih. Pasien yang baru aja pakai metamfetamin, risikonya hampir 5 kali lipat lebih tinggi buat mengalami ketidakstabilan hemodinamik. Intinya, tekanan darah dan detak jantung mereka jadi kacau balau, bisa anjlok tiba-tiba.
Kenapa? Karena metamfetamin itu udah menguras habis cadangan energi darurat tubuh, jadi pas dibius, tubuh mereka nggak punya kekuatan lagi buat menjaga fungsi vital tetap stabil. Nah, ini adalah titik balik cerita kita. Kita udah lihat semua kerusakannya. Tapi sekarang kita beralih ke sesuatu yang luar biasa. Peran perawatan gigi dalam proses pemulihan dari kecanduan itu sendiri. Bagian terakhir ini bukan tentang kerusakan lagi, tapi tentang pemulihan. Ini tentang bagaimana memperbaiki kondisi mulut seseorang ternyata bisa jadi katalis yang super kuat untuk membangun kembali seluruh hidup mereka. Selama bertahun-tahun, para konselor kecanduan itu punya firasat, semacam intuisi kalau ada hubungan kuat antara penampilan fisik dan keberhasilan pemulihan. Nah, program seperti Project Floss ini akhirnya ngasih bukti ilmiahnya. Ternyata benar, memperbaiki senyum seseorang bisa secara drastis meningkatkan peluang mereka untuk berhasil lepas dari kecanduan. Dan ini dia angkanya, angka yang mengubah segalanya. Pasien yang menerima perawatan gigi lengkap bukan cuma tambal darurat, kemungkinan mereka buat menyelesaikan program rehabnya itu 80% lebih tinggi. 80%! Ini bukan sekedar peningkatan kecil, ini adalah game changer. Coba kita lihat, gimana efek dominonya bekerja. Pertama, senyum yang pulih itu ningkatin kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu membuka pintu ke peluang kerja yang lebih baik dan rumah yang stabil. Pada saat yang sama, dengan menghilangkan sakit gigi kronis, salah satu pemicu utama seseorang untuk kambuh juga ikut hilang. Waktu pemulihan lebih lama, dapat pekerjaan, punya rumah, dan gak sakit lagi, semua kepingan ini menyatu, membangun sebuah kehidupan yang baru. Jadi pada akhirnya, kisah MathMouth ini jauh lebih dalam dari sekedar gigi yang rusak kan? Ini adalah pengingat yang kuat bahwa martabat, kebebasan dari rasa sakit, dan kemampuan untuk bisa tersenyum tanpa rasa malu itu bisa jadi fondasi dari pemulihan. Ini menantang kita semua untuk melihat lebih dari sekedar gejala dan mulai merawat manusia seutuhnya. Terima kasih sudah menyimak.